Pernahkah kamu merasa seperti berlari di treadmill? Semakin kencang kamu berlari, semakin jauh garis finish terasa. Padahal, kamu sudah bekerja keras, punya penghasilan yang cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Tapi, kenapa perasaan kosong itu tetap saja menghantuimu? Itulah yang sering kita sebut sebagai mental miskin. Mental miskin bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu memandang uang. Pernah dengar pepatah uang bukan segalanya? Itu benar adanya, tapi bagi mereka yang terjebak dalam mental miskin, uang adalah segalanya. Mereka mengukur keberhasilan hidup berdasarkan jumlah barang yang dimiliki, status sosial, atau angka di rekening bank. Kenapa bisa begitu? Bayangkan kamu sedang bermain game. Setiap kali kamu mencapai level baru, ada level yang lebih tinggi lagi menunggumu. Begitu juga dengan kehidupan. Setiap kali kita mencapai sebuah tujuan, muncul tujuan baru yang lebih tinggi. Ini adalah jebakan psikologis yang membuat kita selalu merasa tidak cukup. Lalu, apa yang membuat kita terjebak dalam lingkaran setan ini? Salah satu faktor terbesar adalah lingkungan kita. Media sosial, iklan, dan gaya hidup konsumtif di sekitar kita terus-menerus membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Padahal, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, dari hubungan kita dengan orang lain, dan dari pencapaian tujuan yang kita anggap bermakna. Namun, kabar baiknya adalah mental miskin bisa diubah. Kita bisa melatih pikiran untuk lebih positif, produktif, dan berorientasi pada tujuan. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang akar penyebab mental miskin, dampaknya pada kehidupan kita, serta langkah-langkah konkret untuk mengubahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita klarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mental miskin. Banyak yang berpikir, mental miskin itu orang yang malas, gak mau berusaha, selalu mengeluh, atau ya, intinya, orang yang tidak memiliki banyak uang. Tapi, sebenarnya pemahaman ini keliru. Mental miskin tidak berhubungan dengan seberapa banyak uang yang ada di rekeningmu. Seseorang bisa memiliki penghasilan yang sangat tinggi, tetapi jika pola pikirnya masih terjebak dalam keinginan akan pengakuan, iri terhadap kesuksesan orang lain, atau tidak bisa menahan diri untuk membeli barang-barang diskon, maka ia sebenarnya terjebak dalam mental miskin. Lalu, apa definisi dari mental miskin itu sendiri? Secara sederhana, mental miskin adalah pola pikir yang terus-menerus merasa kurang, merasa tidak cukup, dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Pola pikir ini ibarat lubang hitam yang tidak pernah terisi penuh, meskipun segala kemewahan ada di depan mata. Pernah mendengar pepatah tidak akan kenyang dengan minum air laut? Mental miskin itu hampir sama. Semakin banyak yang kamu konsumsi, semakin besar pula rasa hausnya. Baru saja membeli gadget baru, tiba-tiba muncul model terbaru. Baru ganti kendaraan, tetangga sudah beli mobil baru. Tanpa disadari, kamu mulai berpikir, kenapa saya tidak punya itu? Dan akhirnya, kamu terperangkap dalam lingkaran keinginan yang tidak ada habisnya. Lalu, mengapa kita bisa terjebak dalam pola pikir ini? Salah satu jawabannya bisa ditemukan dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dalam buku tersebut, Morgan menyatakan, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu tahan. Ini adalah poin yang sangat penting. Orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang memiliki penghasilan besar, tetapi mereka yang mampu mengendalikan keinginan mereka. Ini menjadi pembeda utama antara mereka yang memiliki mental kaya dan mereka yang terperangkap dalam mental miskin. Orang dengan mental kaya memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada barang yang mereka miliki. Mereka tahu kapan harus berhenti. Namun, orang dengan mental miskin mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Selalu merasa ingin lebih, dan lebih. Lebih parah lagi, mental miskin ini tidak selalu berasal dari dalam diri kita. Banyak dari kita terpengaruh oleh faktor eksternal. Media sosial, tren konsumsi, iklan-iklan yang mengatakan, kamu butuh ini agar terlihat lebih keren, semua itu secara tidak sadar membentuk pola pikir kita,
yang terus-menerus merasa kurang. Kita menjadi terobsesi dengan kebutuhan untuk update dan mencari validasi. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari mental miskin ini? Bukan kita, bukan juga keluarga kita, tapi perusahaan-perusahaan besar, e-commerce, iklan-iklan, dan influencer yang membuat kita merasa kurang. Semakin besar rasa kurang itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong mereka. Sekarang, saatnya kita merenung. Mental miskin mungkin tidak terlihat di luar, tetapi dampaknya bisa merusak hidup kita secara perlahan dari dalam. Tidak peduli apakah kamu seorang karyawan, pengusaha, atau mahasiswa, mental miskin bisa menyerang siapa saja. Ini bukan masalah profesi, melainkan masalah pola pikir. Dan pola pikir ini yang akan menentukan arah hidupmu ke depan. Namun, kabar baiknya adalah, mental miskin bukanlah sesuatu yang harus diterima sebagai takdir. Pola pikir ini bisa diubah dan perspektif kita bisa dilatih untuk berkembang. Bagaimana kita bisa tahu jika kita memiliki mental miskin? Tenang, tidak perlu melihat ke orang lain terlebih dahulu. Cobalah untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu. Terkadang, kita tidak sadar bahwa kebiasaan sehari-hari kita justru menjadi tanda-tanda adanya mental miskin. Berikut ini adalah beberapa ciri yang mungkin akan membuat kamu berpikir, apakah aku seperti ini juga? Jika iya, jangan khawatir. Yang penting, kita sadar dulu, baru kemudian berubah. Pernahkah kamu membuka Instagram, melihat teman yang sedang liburan ke Bali, dan tiba-tiba merasa tidak tenang, pikiran mulai muncul? Kenapa dia bisa ke Bali? Dari mana duitnya? Kenapa aku tidak bisa seperti itu? Ini adalah tanda pertama dari mental miskin, sering membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya, kita hanya melihat hasil akhir, bukan proses yang mereka jalani. Kita tidak tahu jika mereka sudah menabung selama berbulan-bulan untuk liburan tersebut. Tetapi, dengan mental miskin, kita cenderung fokus pada hasil, bukan pada proses. Akibatnya, kita justru terjebak dalam perasaan tidak puas dan terus-menerus merasa kurang. Pernahkah kamu gajian, lalu langsung membeli barang di e-commerce dengan alasan untuk self-reward, padahal baru bekerja 5 hari? Ini bukan self-reward, melainkan jebakan instan gratification, atau keinginan untuk merasa puas seketika. Kita membeli barang bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena ingin merasa wow dan pada akhirnya menyesal. Barang tidak dipakai, saldo rekening menipis, dan mental miskin semakin menguat. Siapa di sini yang punya mental seperti ini? Mau kaya, tapi malas usaha. Inilah yang seringkali membawa banyak orang terjebak dalam investasi bodong, skema cepat kaya, atau bahkan judi online. Awalnya mungkin hanya coba-coba, cuma 10.000 saja, tapi tiba-tiba uang itu berkembang jadi 100.000, 500.000, dan akhirnya habis. Mental miskin ini membuat orang lebih percaya pada keberuntungan daripada pada proses yang panjang. Kita cenderung mencari jalan pintas, padahal seringkali jalan pintas justru penuh jebakan. Jika kamu sering mengeluh, hidup ini tidak adil, maka ini adalah ciri khas dari mental miskin yang paling sering terlihat. Kita cenderung menyalahkan takdir, pemerintah, orang tua, atau siapapun selain diri sendiri. Padahal, orang yang sukses tidak pernah menyalahkan siapapun. Mereka melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai vonis takdir. Jika kita terus menyalahkan orang lain, kapan kita akan mulai bertanggung jawab atas hidup kita sendiri? Pernahkah kamu meminjam uang dari pinjol hanya untuk membeli barang diskonan? Jika iya, selamat, kamu sedang memberi makan mental miskin di dalam dirimu. Pinjol itu ibarat pedang bermata dua. Awalnya hanya membutuhkan sedikit uang, namun bunga dan denda yang terus berkembang membuatnya menjadi masalah yang lebih besar. Mengapa kita bisa terjebak?
Karena mental miskin membuat kita merasa harus mendapatkan segalanya sekarang juga. Kita ingin membeli barang, tetapi tidak sabar untuk menunggu. Akibatnya, kita meminjam uang untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak. Padahal, pinjol hanya peduli pada bunga dan denda, bukan kondisi keuanganmu. Dan siapa yang paling rugi? Kita sendiri. Dari kelima ciri tersebut, mana yang sering kamu lakukan? Membandingkan diri dengan orang lain, boros tanpa alasan jelas, terjebak dalam investasi cepat kaya, atau sering meminjam uang untuk keinginan konsumtif? Jika jawabannya semua di atas, jangan sedih. Banyak orang pernah berada di fase ini. Namun, kabar baiknya, semua ini bisa diubah. Ingat, pola pikir ini tidak akan berubah hanya dengan berpikir, nanti juga sadar sendiri. Pola pikir ini harus dilawan, dan lawannya ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita bisa mengenali cirinya, kita juga bisa mencari solusinya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara keluar dari mental miskin ini. Ingat, hidup bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, tetapi seberapa bijak kamu dalam mengelolanya. Pernahkah kamu mendengar kalimat seperti, "Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit atau belajar yang rajin, biar nanti bisa kerja di kantor yang bagus." Jika iya, mungkin tanpa sadar, kamu sudah diajari pola pikir yang cukup terbatas sejak kecil. Dan ini bukan sepenuhnya salah orang tua kita, karena pola pikir semacam ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak kecil, kita seringkali diajarkan untuk hidup dengan prinsip main aman. Jangan ambil risiko besar, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalau gagal, itu berarti kamu kurang berusaha. Lama-kelamaan, pola pikir ini tertanam dalam diri kita. Begitu kita dewasa, kita membawa pola pikir ini ke dunia nyata. Kita jadi takut untuk membuat keputusan besar dan cenderung memilih jalan yang aman ketimbang berani mengambil risiko. Bahkan, kata-kata sederhana seperti, "Kamu nggak akan bisa seperti si A," bisa membuat kita merasa minder. Kita jadi percaya bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang tertentu yang lebih berbakat atau lebih kaya dari kita. Inilah yang disebut sebagai fixed mindset, pola pikir yang menahan kita untuk berkembang. Jika kamu pernah membaca buku Mindset karya Carol Dweck, kamu pasti sudah familiar dengan konsep fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu seperti mental miskin. Ia membuat kita percaya bahwa kemampuan kita sudah terbatas dan tidak bisa diubah. Kalau kita gagal, kita menganggap itu sebagai tanda bahwa kita memang tidak berbakat. Sebaliknya, growth mindset mengajarkan kita bahwa kemampuan itu bisa berkembang melalui usaha dan proses belajar yang terus-menerus. Sayangnya, mental miskin lebih sering mengarah pada fixed mindset. Pola pikir ini membuat kita merasa tidak memiliki kontrol atas hidup kita sendiri. Dan ini adalah akar dari banyak masalah. Mental miskin membuat kita cenderung menyalahkan takdir. Diberi saran, ditolak. Disuruh belajar hal baru, tidak mau. Daripada menghadapi tantangan, kita lebih sering mengeluh. Emang dari dulu gue nggak pernah hoki. Padahal, ini bukan masalah takdir, melainkan cara kita memandang dunia. Berita baiknya adalah, fixed mindset dan mental miskin ini bisa diubah. Semua dimulai dengan kesadaran bahwa kita memiliki kontrol penuh atas pikiran kita. Jika kita bisa mengenali suara-suara yang datang dari masa kecil dan menempel dalam pikiran kita, kita bisa melawan mereka. Dengan begitu, kita bisa membangun growth mindset dan menanggalkan mental miskin. Mental miskin bukan hanya soal saldo rekening yang rendah. Ini lebih pada pola pikir yang selalu merasa tidak cukup. Pernahkah kamu merasakan, punya ponsel baru tapi tetap merasa kurang canggih? Gaji naik, tapi tetap saja ada rasa kurang? Baru beli baju baru, lihat teman punya yang lebih keren dan langsung merasa minder? Inilah ciri-ciri dari mental miskin, selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Yang lebih parah lagi, mental miskin ini membuat kita kurang bersyukur. Tidak cukup sampai di situ, mental miskin juga membuat kita kecanduan instant gratification. Baru gajian, langsung belanja online. Seminggu kemudian, menyesalinya.
Tapi anehnya, siklus ini terus terulang. Kenapa? Karena mental miskin membuat kita selalu menginginkan hadiah instan. Kita berpikir, sudah bekerja keras, seharusnya aku pantas menikmati hasilnya. Padahal, kesenangan itu hanya bertahan sebentar, dan keesokan harinya kita kembali merasa kosong. Ini yang lebih berbahaya, mental miskin membuat kita mudah mengambil keputusan finansial yang buruk. Pinjaman online, pay later, dan utang konsumtif jadi solusi cepat. Awalnya hanya ingin membeli ponsel baru, tapi akhirnya utang menumpuk. Tanpa disadari, mental miskin seringkali membuat kita berhutang untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan yang penting. Tapi bukan hanya uang yang jadi masalah. Mental miskin juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, ketika melihat teman sukses, bukannya merasa bahagia untuk mereka, kita malah berpikir, mereka pasti cuma beruntung. Bahkan ada yang mulai menjauh dari mereka karena merasa tertinggal. Padahal, teman yang sukses seharusnya bisa menjadi inspirasi, bukan pesaing. Dan yang paling merusak, mental miskin menyebabkan kelelahan mental. Kamu bisa bekerja dari pagi sampai malam, tetapi tetap merasa tidak cukup. Selalu ada dorongan untuk lebih, dan lebih. Tidak pernah merasa cukup, meski sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Akhirnya, kita terjebak dalam siklus yang disebut kerja keras, mengejar uang, tapi tetap merasa kosong. Jika kamu merasa sudah bekerja keras, tapi hidup tetap merasa stagnan, mungkin masalahnya bukan pada gaji, tetapi pada pola pikirmu. Saatnya untuk menyadari hal ini, karena percayalah, seberapa besar pun gajimu, itu tidak akan pernah cukup jika mentalmu masih terjebak dalam pola pikir yang terbatas. Merasa memiliki mental miskin? Tenang, ini bukan vonis seumur hidup. Mental miskin bukan takdir, melainkan kebiasaan berpikir yang bisa dilatih. Selama ada kesadaran dan kemauan untuk berubah, siapapun bisa keluar dari jebakan ini. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan. Banyak dari kita yang secara tidak sadar terjebak dalam pola pikir kekurangan. Selalu merasa kurang uang, kurang waktu, kurang skill, dan bahkan kurang pencapaian. Tapi, bagaimana jika kita mulai mengganti pola pikir itu menjadi cukup? Caranya adalah dengan melatih rasa syukur. Mungkin terdengar klise, tapi rasa syukur punya kekuatan luar biasa. Salah satu cara melatihnya adalah dengan menulis 3 hal yang bisa kamu syukuri setiap pagi atau malam. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cara melatih otak kita untuk melihat sisi positif dari hidup. Dengan cara ini, kita mulai menyadari bahwa hidup kita sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan. Dalam bukunya, The Magic, Rhonda Byrne menjelaskan bahwa bersyukur adalah kunci dari semua keajaiban hidup. Dan yang terpenting, bersyukur bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga soal perasaan. Ketika kamu benar-benar merasa bersyukur, otak dan hatimu bekerja selaras untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Salah satu pemicu utama dari mental miskin adalah kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Media sosial seringkali memperparah kondisi ini. Kita melihat teman pamer liburan ke Bali, lalu merasa minder. Atau, melihat seseorang membeli mobil baru, kita bertanya-tanya, kok dia bisa, sedangkan aku tidak? Padahal, yang kita lihat di media sosial hanyalah highlight kehidupan orang lain, bukan realitas seutuhnya. Kita tidak tahu perjuangan di balik pencapaian mereka. Jadi, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Jika kamu merasa ada kemajuan, sekecil apapun itu, maka kamu sudah berada di jalur yang tepat. Seperti yang diungkapkan Mark Manson dalam bukunya, Seni Bersikap Bodoh Amat, hidup ini bukan kompetisi dengan orang lain, melainkan kompetisi dengan diri sendiri. Jadi, fokuslah pada pencapaian kecil yang sudah kamu raih. Jika hari ini kamu lebih baik dari kemarin, maka itu sudah cukup.
Salah satu alasan utama munculnya mental miskin adalah keinginan untuk mendapatkan segalanya secara instan. Ingin kaya instan, sukses instan, bahagia instan. Tapi, kenyataannya, hidup tidak berfungsi seperti itu. Jika kamu pernah membaca buku Atomic Habits karya James Clear, ada satu konsep penting yang disebut delayed gratification atau penundaan kepuasan. Konsep ini mengajarkan kita untuk menunda kesenangan jangka pendek demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Contoh sederhananya begini, kamu bisa menabung 100.000 per minggu, tetapi malah memilih menghabiskan 50.000 per hari untuk kopi kekinian. Padahal, jika kamu konsisten menabung, hasilnya akan jauh lebih besar. Tapi masalahnya, kita seringkali lebih memilih kesenangan instan daripada kesenangan jangka panjang. Delayed gratification bukan hanya soal uang, tapi juga berlaku dalam semua aspek kehidupan. Jika kamu bisa menunda keinginan instan dan menggantinya dengan kesabaran, artinya mental miskin memulai sembuh. Kuncinya adalah fokus pada proses, bukan hasil instan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan berharap bisa mengubah pola pikir dalam semalam. Alih-alih fokus pada hasil besar, fokuslah pada kebiasaan kecil yang bisa diterapkan setiap hari. Misalnya, tulis satu hal yang kamu syukuri, hentikan kebiasaan membandingkan diri, dan mulai biasakan menunda gratifikasi instan. Pikirkan mental miskin seperti rantai yang mengikat pikiranmu. Tapi, kabar baiknya, rantai ini bisa diputus. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah seperti palu yang perlahan-lahan memecahkan rantai tersebut. Mulailah dari hal-hal kecil. Bersyukur setiap pagi atau malam, batasi konsumsi media sosial yang membuatmu membandingkan diri dengan orang lain, tunda keinginan belanja impulsif dan mulai biasakan menabung. Mental miskin bukan takdir, tapi pola pikir. Dan kabar baiknya, pola pikir bisa diubah. Mulailah dari langkah kecil, bersyukur, berhenti membandingkan diri, dan latih kesabaran dengan delayed gratification. Semua perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Kamu layak merasa cukup, layak merasa tenang, dan layak merasa bahagia. Ingat, tidak ada yang bisa mengubah pola pikirmu kecuali dirimu sendiri. Mental miskin seringkali tak kasat mata. Dari luar, seseorang bisa tampak baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya ada pola pikir yang perlahan-lahan menggerogoti kualitas hidup. Ibarat rumah megah yang terlihat kokoh dari luar, tetapi rapuh di dalam. Kita mungkin tak bisa melihat mental miskin dengan mata telanjang, seperti kita melihat kemiskinan finansial. Namun, dampaknya nyata, bukan hanya memengaruhi kesejahteraan psikologis, tetapi juga keputusan-keputusan penting dalam hidup. Perlu dipahami bahwa mental miskin bukan hanya soal uang. Ini lebih dari sekadar materi. Mental miskin berkaitan dengan cara kita memandang diri sendiri, bagaimana kita merasa tidak pernah cukup, dan terus-menerus merasa ada yang kurang. Pola pikir seperti ini bisa membuat kita terjebak dalam siklus ketidakpuasan yang tak ada ujungnya. Mental miskin bukan takdir, tetapi pola pikir yang terbentuk dari kebiasaan. Pola pikir ini bisa diubah dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, latih rasa syukur, dan bangun kebiasaan untuk menunda kepuasan instan. Kamu berhak memiliki mental yang sehat, pikiran yang kuat, dan rasa cukup dalam hidupmu. Mental kaya bukan soal seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa besar rasa syukur yang kamu miliki. Dengan pola pikir ini, kebahagiaan bukan lagi tujuan, tapi menjadi bagian dari proses hidupmu. Kamu layak untuk merasa cukup. Kamu layak untuk merasa tenang. Dan kamu layak untuk merasa bahagia. Jangan menunggu hingga segalanya terasa terlambat. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang bisa kamu buat sekarang juga. Jika kamu ingin memiliki mental yang lebih sehat, kuat, dan bahagia, langkah pertama sudah ada di depanmu. Lakukan sekarang, bukan besok. Sebagai penutup aku ingin bilang, bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang konsisten. Karena, pada akhirnya, konsistensi mengalahkan kesempurnaan.
Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.